Pak Menko, sebagai Ketua KPCPEN, berapa nilai rapor yang bisa Anda berikan, Pak, terhadap kinerja penanganan COVID-19 di Indonesia selama 1 tahun ini? Ya, pertama kita tidak memberikan angka pada diri sendiri atau kepada tim sendiri. Jadi tentunya yang paling penting bagi kita adalah penanganan COVID ini tadi seperti disampaikan, yang sempat ke level tertinggi 14.000, saat sekarang sudah turun ke 9 ribuan. Kemudian kalau kita lihat daripada confirm fatality rate juga sudah menurun ke 2,7 dan tingkat kesembuhannya meningkat menjadi 85,88 dan ini tentu lebih tingkat kesembuhan lebih tinggi dari global sehingga tentu dari berbagai indikator itu berarti penanganan COVID sudah berada dalam jalur yang benar. Penanganan COVID sudah berada dalam jalur yang benar. Kalau tadi Pak Menko tidak mau memberikan angka untuk diri sendiri, saya bertanya Pak kepada sejumlah epidemiolog dan juga pakar kesehatan masyarakat. Epidemiolog Pandu Riono memberikan nilai 5. Epidemiolog Diki Budiman dan pakar kesehatan masyarakat Hermawan Saputra memberikan nilai 6. Jadi rata-rata memberikan nilai rendah karena dinilai masih banyak masalah dalam penanganan COVID-19 seperti kebijakan yang setengah-setengah, kemudian implementasi dan pengawasan yang lemah, 3T dan 5M yang tidak maksimal, dan kemudian tingkat kedisiplinan masyarakat yang rendah. Bagaimana Anda merespons rapor merah, kalau tidak mau dikatakan merah, rapor dengan nilai jelek lah dari para pakar ini, Pak Menko? Ya, pertama yang paling penting adalah penanganan daripada pandemi COVID itu sendiri. Yang pertama itu adanya di hulu. Dan oleh karena itu untuk penanganan di hulu terkait dengan kedisiplinan masyarakat, nah ini kita harus terus dorong dan kita ketahui bahwa ini harus dilakukan dengan operasi justisi. Kemudian yang kedua tentu terkait dengan penerapan protokol kesehatan yang 3M, menjaga jarak, kemudian memakai masker dan juga mencuci tangan dan pelaksanaan dari testing, tracing dan treatment. Nah, program ini tentu sedang didorong melalui kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat secara mikro dan PPKM mikro ini kita lihat hasilnya sudah mampu mengerem laju pertambahan kasus di 7 provinsi di Jawa dan Bali. Jadi dengan 7 pekan berjalannya PPKM, 5 dari 7 provinsi tingkat kasus aktifnya turun. Itu DKI, Banten, Bali, DIY, Jatim. Kemudian juga tidak ada provinsi yang memiliki bed occupancy rate yang di 7 provinsi ini yang di atas 70%. Jadi kita lihat DKI, Banten, Bali, Jabar itu antara 50-70%. Kemudian yang bornya di bawah 50% adalah Jogja, Jatim, dan Jateng. Sehingga tentu kita melihat dengan berbagai tren dan situasi ini sebetulnya trennya sudah baik. Dan kalau kita lihat di DKI misalnya, itu seluruh kurva daripada penambahan kasus DKI, Jabar, Banten, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, dan Bali itu semuanya dengan PPKM ini semuanya menurun. Jadi Pak Menko, kalau di antara semua kebijakan yang sudah pernah diambil pemerintah dari waktu ke waktu, dari mulai PSBB, ketat, longgar, kemudian PPKM Jawa Bali, dan sekarang PPKM Mikro, apakah sejauh ini kebijakan PPKM Mikro yang dinilai paling berhasil di antara kebijakan-kebijakan lainnya? Pertama, ini regulasi untuk menangani pandemi COVID ini sesuatu yang sifatnya dinamis. Tidak ada negara yang punya resep yang sama. Dan tentu dalam rangka dinamis ini beberapa langkah dilakukan dan pemerintah pada saat sekarang membuat kebijakan berbasis kepada komunitas, kepada masyarakat, sehingga dalam PPKM Mikro ini dibuat posko-posko di tingkat RT, di tingkat desa, kemudian di tingkat kelurahan, dan telah terbentuk 19.845 posko. Nah ini ada yang namanya Jogo Tangga, dan ini yang kita lihat bahwa dengan adanya pembagian zona, terutama dengan perhitungan yang ataupun statistik yang sederhana,
maka ini kita melihat bahwa terjadi resiko di kabupaten kota juga ada sedikit perbaikan dengan pengenaan PPKM Mikro. Salah satu faktor utama Pak Menko yang membuat rapor kita dinilai merah adalah 3T yang masih rendah. Tadi kan PPKM Mikro sebetulnya salah satu aturan baru dalam PPKM Mikro ini adalah menggencarkan testing dan tracing. Kalau kita lihat sampai 28 Februari lalu tes rate kita baru 35.434 per 1 juta penduduk. Ini masih jauh di bawah standar WHO yang seharusnya kalau dengan jumlah penduduk kita 270-an juta, kita harusnya mampu mengadakan tes itu 270.000 per 1 juta penduduk. Bagaimana kita bisa meningkatkan 3T ini Pak, terutama testing dan tracing di tahun kedua kita menghadapi pandemi? Ya tentunya sekarang ini kan kita mendorong bahwa tes rate di kita ini realisasinya sekitar 298.000 per minggunya. Ini per 17 Januari 2021. Nah tentu yang berikut adalah yang kita lakukan, ini pemerintah kan menyiapkan swab antigen di level desa secara gratis, kelurahan dan juga RT RW. Ini yang sedang didorong oleh pemerintah dengan PPKM Mikro. Nah, tentu dengan testing ini tentu kita akan melihat kemampuan tracing dan pemerintah melibatkan tracer dari TNI Polri yang jumlahnya sebesar lebih dari 30.219 personel. Sehingga tracer-tracer TNI Polri ini diharapkan bisa lebih meningkatkan monitoring daripada 3T. Nah, terkait dengan treatment, tentu penambahan daripada kapasitas tempat tidur atau ruang isolasi yang juga basisnya ada di RT RW kelurahan dan juga di level kabupaten dan kota.